Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khair wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun. Sebagai seorang muslim, kita juga mesti punya keinginan yang sama, yaitu di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan, dan yang terpenting nanti di akhirat Allah kelompokkan kita kepada orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Ini sedang heboh ya, atau viral bahasanya. Ada seorang pendakwah muda perempuan, Ning Umi Laila, kalau tidak salah. Beliau sedang banyak dihujat oleh netizen atau siapapun, karena salah satu dari petikan ceramahnya itu sepertinya memang secara langsung menyudutkan seseorang. Jadi kalau tidak salah, ucapannya itu ada orang yang menyerukan untuk anti narkoba, jangan mengkonsumsi narkoba, tetapi anaknya malah terjerumus di kasus sebagai pemakai narkoba. Siapa orang itu? Pak Haji dan sebagainya. Kalau kajian saya sederhananya begini, kita membicarakan sesuatu yang buruk tentang orang lain itu namanya ghibah. Kenapa? Karena yang mendengar mesti tidak suka itu dibicarakan. Karena fitrahnya orang kalau keburukannya dibicarakan itu tidak suka. Itu standar paling mudah kita pahami apa itu ghibah. Memang di dalam dakwah atau di dalam menyampaikan nasihat itu ada kalanya ghibah ini menjadi boleh, tetapi tentu dengan catatan-catatan tertentu, di mana salah satunya adalah ketika tidak ada cara lain untuk menyampaikan hal yang baik, di mana memang hanya itu jalan satu-satunya untuk menghindarkan keburukan kepada orang lain. Sehingga kita harus bongkar keburukan orang ini, khawatir menelan korban. Itu masuk kepada ghibah yang mubahah, ghibah yang diperbolehkan. Misalnya begini gampangnya ya, saya tidak perlu bacakan kitab, ini tema sederhana. Ada seseorang di kampung yang sudah dikenal tukang tipu. Tukang tipu, tidak jujur, kalau punya urusan bisnis selalu masalah, uang orang banyak di dia nggak pernah kembalikan hak orang lain. Tiba-tiba kita lihat ada sekelompok orang yang ingin menjalin kerjasama dengan orang kampung itu. Maka etikanya adalah kita panggil orang ini, Bapak jangan berurusan dengan orang itu. Kalau seandainya stop sampai di situ, orang ini tidak melaksanakan urusan dengan orang tersebut, maka selesai. Jangan sampai kita keluarkan apa alasannya. Ini sudah pernah saya bahas, saya bacakan kitabnya ya. Sekarang saya intisarikan saja. Tapi kalau ternyata orang ini masih tetap ngotot, atau mungkin dia bertanya, kenapa Pak? Ada apa? Maka disitulah mau tidak mau kita harus buka. Orang itu tukang tipu. Saya punya banyak buktinya, penipuan-penipuannya. Banyak orang berbisnis dengan dia, bermasalah. Nah, di sini ada ghibah. Apa ghibahnya? Kita bicarakan keburukan orang. Siapa orang yang kita bicarakan? Orang itu. Kepada siapa? Kepada orang ini. Tapi tujuannya lidaf'ihi an syarrihi. Biar orang ini tidak terjebak dengan keburukan orang itu. Jadi nggak ada cara lain menyelamatkan orang ini. Kalau dia ditimpa keburukan, kita bicarakan keburukannya, emang udah buruk. Nah, ini orang ini kasihan. Itu falsafah berpikirnya. Jadi masuk kepada kaidah darurat. Bukan hanya masalah bisnis. Kalau dalam kitabnya itu masalah perempuan misalnya. Kita tahu ada perempuan tidak baik, suka melakukan hal-hal yang maksiat atau apa. Lalu ada orang mau lamar laki-laki yang baik, kita lihat, maka kita kasih tahu, hati-hati perempuan itu begini-begini, tapi kita jangan bohong. Tujuannya apa? Biar orang ini tidak terjebak. Itu baru namanya ghibah yang diperbolehkan. Termasuk misalnya dalam pengadilan, kamu didolimi orang, terus kamu mau mengadukan kedoliman itu, tentu harus kamu ceritakan dong apa kedolimannya. Itu sangat make sense ya, sangat rasional. Kalau masalah harus menyebut nama seseorang Pak Haji atau apa, ya tidak perlu. Ngapain? Apa urgensinya menyebut? Cukuplah misalnya kita mau bicara tentang hal yang kurang ideal. Ada seseorang yang biasanya setiap harinya dia menyuruhkan orang untuk melakukan A, B, kebaikan, melarang orang untuk menghindarkan melakukan keburukan, tapi malah keluarganya melakukan tersebut. Walaupun mohon maaf, sebetulnya tidak layak kita bicara seperti ini. Kita tidak layak mengkonter atau mengomentari seseorang karena pribadinya itu, entah keluarganya, entah apa. Kenapa? Karena kalau Anda protes dengan hal semacam itu, bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Sebagai pendakwah yang paling banyak berdakwah di kaumnya, paling mengajak kepada tauhid di kaumnya, karena Nabi dan Rasul. Tetapi anaknya sendiri Kan'an malah tidak mau ikut.
Apa kita mau serang personalnya Nabi Nuh? Termasuk Nabi Lut yang paling berdakwah di kaumnya, paling mengajak kepada agama yang benar. Yang membangkang malah istrinya. Jadi biar ini menjadi sesuatu yang sudah-sudah saja. Memang ada kenyataannya kadang-kadang seperti itu. Jangankan kita kepada anak, kita kepada istri. Kita kepada diri kita sendiri aja. Itu tidak semua Pak namanya pendakwah itu lalu dia amalkan semua yang dia suarakan itu. Tidak ada Pak seperti itu. Kecuali para nabi, para wali ya. Kalau seorang pendakwah ketika menceramahkan sesuatu lalu sendirinya tidak mengamalkan, kamu anggap cacat, kamu persoalkan itu, apalagi bawa-bawa ayat yang tidak nyambung. Mohon maaf saya tidak nyambung. Orang selalu bilang di Al-Quran itu ada kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya bagi Allah itu kamu mengucapkan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan. Ini dihantamkan kepada pendakwah misalnya. Kita harus begini, harus begitu. Lalu kemudian hari terbukti orang ini punya kasus. Lalu kamu hantam-hantamkan. Itu salah paham tafsir. Kamu baca di tafsirnya itu adalah orang-orang yang berkata untuk dirinya kepada Allah. Ya Allah kami akan berjihad. Ya Nabi Muhammad coba tunjukkan kepada kami apa amalan yang baik. Apa amalan yang paling dicintai Allah. Setelah dikasih tahu ternyata mereka tidak beramal. Ya Rasul kami ingin sekali berperang. Ketika diwajibkan perang mereka nggak perang. Maka itu masuk takulu alallah. Mereka berkata ya Allah. Tetapi mereka tidak kerjakan. Berarti mukhalafatu aqwalihim af'alahum. Menyelisihinya ucapan-ucapan mereka kepada perbuatan mereka. Jadi ucapan mereka itu menyelisihi yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Bukan nyuruh orang. Kalau yang nyuruh orang tapi tidak mengerjakan itu masuknya kepada ayatnya. Ciri khasnya atau perilakunya Bani Israel, ahli kitab. Karena di situ ayatnya atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kamu nyuruh orang melakukan kebaikan. Tetapi kamu sendiri lupa untuk diri kamu sendiri. Artinya kamu malah tidak melakukan kebaikan itu. Padahal kamu membaca kitab. Ini kan menyindir. Tetapi Anda baca tafsirnya, itu sama sekali tidak mencela karena mereka menyampaikan kebaikan. Bukan karena menyampaikan kebaikannya yang dicela. Tapi karena mereka tidak melaksanakan itulah yang dicela. Jadi kalau ada pendakwah atau ada siapapun, walaupun mungkin amaliyahnya tidak sempurna, selama dia yang didakwahkannya itu benar, maka kalaupun kita tidak suka kepada orang itu, bukan tidak suka karena dia berdakwah, tapi kita tidak suka karena orang itu tidak melaksanakan hal yang benar. Karena namanya tidak melaksanakan hal yang benar, mau kamu menyampaikan itu kepada orang lain, mau tidak, itu sudah buruk. Namanya kamu menyampaikan kebaikan kepada orang lain, mau kamu mengerjakan sendiri atau tidak, itu sudah baik. Kita jangan salah paham masalah ini ya. Itu sering kali diulas oleh Gus Bah. Bahkan ada yang paling ekstrim. Kalau seandainya orang itu baru boleh menyampaikan setiap sesuatu yang dia kerjakan, dan baru boleh melarang setiap sesuatu yang dia tidak pernah perbuat, maka tidak akan ada orang di dunia ini yang menyampaikan sesuatu yang baik dan melarang yang buruk. Kenapa? Karena semua orang itu mesti ada salahnya, mesti ada kurangnya, mesti ada buruknya. Maka tidak perlu kita menilai orang ini ngomong kita harus beriman sendirinya begitu. Nggak ada urusan dia. Ketika yang dibicarakan kita jangan mencuri, ternyata dia hanya pencuri, ternyata dia, urusan dia. Tidak lalu buruk seruan dia itu. Karena kebaikan ini sudah punya nilai sendiri. Ma sadara minhu in kana khairan fa khairan. Kalau baik yang keluar dari mulutnya, walaupun dia jahat, nggak ada urusan. Kita tidak boleh mabok, kita tidak boleh mencuri. Padahal dia mungkin masih sering mabok, mungkin sering mencuri. Itu buruk karena dia mabuk, karena dia mencuri. Tapi dia menyampaikan yang baik itu tidak akan pernah menjadi buruk. Apalagi kaitannya dengan anak ya. Jadi mari kita tidak boleh menghakimi orang. Tidak boleh bicara orang itu dari perilakunya. Kadang-kadang memang kita itu ya mungkin karena dasarnya saja tidak suka kepada seseorang. Atau mungkin karena dasarnya kita tidak suka dengan apa yang diperintahkan. Karena itu hal baik. Kita cari-cari alasan. Oh, itu Ustadz nyuruh begini, nyuruh begitu, anaknya aja begitu. Itu dasarnya kamu aja nggak mau taat kepada hal yang baik. Sehingga kamu cari-cari. Mestinya kalau kamu tahu diri, ya biar anaknya Ustadz begitu, biar Ustadznya begitu. Toh yang disampaikan baik dan itu untuk saya. Ngapain kita mensyaratkan orang yang menyampaikan sesuatu itu harus sesuai. Sementara agama aja nggak mensyaratkan begitu. Apalagi kamu anggap munafik itu.
Dia bilang jangan mencuri, dia mencuri. Munafiknya di mana, Pak? Kecuali kalau dia bilang saya tidak mencuri, baru lalu dia mencuri. Itu munafik namanya. Ucapannya menyelisihi perbuatannya. Kalau dia nyuruh jangan mencuri, terus dirinya mencuri, ucapannya kan nyuruh orang, Pak. Menyampaikan kebaikan. Tidak pernah tercela itu. Anda baca tafsir Ibnu Katsir itu. Tidak pernah ada celaan dari Allah karena mereka menyampaikan kebaikan. Bukan itu yang dicela. Tapi karena mereka meninggalkan keburukan. Itu, Pak, yang dicela. Sama dengan kamu punya utang 20 juta, kamu bayar 1 juta. Tidak akan pernah kamu dicela karena 1 juta itu. Tapi karena kenapa 19 jutanya belum dibayar. Itu logikanya, Pak, ya. Jadi atau separuh lah, kamu punya utang 20 juta, kamu bayar 10 juta. Nggak lalu salah karena kamu bayar 10 jutanya, Pak. Tapi karena kurangnya ini belum kamu bayar. Kamu bayar 10 juta tetap lebih baik daripada kamu nggak bayar sama sekali. Kamu setidaknya masih bisa menasihati orang lain, sudah lebih baik, Pak. Daripada sudah masa bodoh, mentang-mentang kamu jahat, sudah nggak mau tahu. Apalagi wah saya aja belum bisa ngamalkan, ngapain saya nyuruh orang lain. Itu rayuan-rayuan dari sesuatu yang kamu anggap benar, padahal nyuruh benar itu, nyuruh baik itu, menasihati orang itu, nggak nunggu kamu jadi orang baik, nggak nunggu begitu. Kenapa? Karena kamu menyampaikan kebaikan itu satu amal baik, kamu melaksanakan kebaikan yang kamu sampaikan itu juga satu amal baik yang lain. Ini nggak tanakut, Pak, nggak lalu menjadi buruk karena kamu nggak kerjakan, nggak ada rumusan begitu, tidak ada, ya. Jadi intinya jangankan kadang kita menyampaikan kebaikan anak kita bermasalah. Ya walyadubillah, siapa yang tahu nasib orang, Pak, ya. Kadang malah kita sendiri menyuruhkan jangan melakukan keburukan, kita yang melakukannya. Ya tetap yang kita sampaikan baik, yang kita kerjakan buruk. Ya sudah seperti itu. Kamu menilainya, ya kita ambil yang dia kerjakan, bukan yang dia perbuat. Selesai, ya. Allahumma inna bisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.